Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita kembali belajar menerapkan hukum tajwid pada Al-Quran di Quran Surat Al-Baqarah ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Oke, selanjutnya kita perhatikan Allahu. Nah, di sini ada lam jalalah ya. Lam jalalah itu lam yang ada pada lafaz Allah. Nah, sebelumnya ini ada harokat fathah ya di atas hamzah Allahu. Nah, maka apabila ada lafaz Allah, lam jalalah yang sebelumnya berharokat fathah, maka cara membacanya itu harus tafhim, tebal ya. Nah, mengenai lam jalalah itu ada dua, ada tafhim dan ada tarkik. Apabila tafhim sebelumnya itu berharokat fathah atau domah, apabila tarkik lafaz Allah atau lam jalalah sebelumnya berharokat kasroh. Nah, kita perhatikan di sini lafaz Allah sebelumnya berharokat fathah, maka ini dibaca tafhim. Tafhim adalah menebalkan bunyi huruf ketika diucapkan, maka penuhlah mulut oleh gemanya huruf, bergema suaranya. Allahu, Allahu. Nah, seperti itu cara membaca tafhim. Selanjutnya di sini ada sin ya. Sin sukun ini adalah sifat hurufnya rakhwah. Yang mana rakhwah itu artinya atau mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya penekanan pada makhrajnya. Nah, jadi ketika ada huruf hijaiyah, salah satunya adalah sin, ya sin yang berharokat sukun, maka ini rakhwah ya menyebutkannya, yaitu ada aliran suara. Yas, yas. Nah, kita bisa rasakan ya di depan mulut kita itu tangan ya, pasang tangan, yas, maka ada suara yang keluar. Yas, mengalir suara. Yas, yas. Nah, itu adalah sifat rakhwah. Selanjutnya yastah, tah. Oke. Ini adalah ha sukun ya. Ini masih sifat rakhwah ya. Hurufnya ada 16 ya. Salah satunya adalah ha. Apabila ha berharokat sukun atau misalkan berharokat fathah, domah ya, kasroh, maka ini rakhwah, ada aliran suara ketika menyebutkan huruf ha. Tah, tah. Nah, ini makhraj hurufnya itu keluar hurufnya dari tenggorokan. Tah, jangan ditahan, maka ini lepaskan suaranya karena ini adalah sifatnya adalah sifat rakhwah. Ada aliran suara tah ya. Yastah, yastah, tah. Nah, seperti itu ya. Ini adalah sifat hurufnya rakhwah. Selanjutnya di sini ada zai ya, mengenai zai berharokat kasroh. Ini masih rakhwah ya. Zi, 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 maka ada aliran suara ya ketika menyebutkan huruf zi, zi masih ya. Zi ada aliran suara. Zi, zi. Nah, yastah, zi. Nah, seperti itu. Ini masih sifat hurufnya adalah sifat huruf rakhwah. Selanjutnya u. Nah, u ini adalah sifat hurufnya syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara ketika mengucapkan hurufnya ya. Yang mana huruf syiddah ini adalah tertahan suara ketika mengucapkan huruf. Hurufnya ada 8 azid qatim bakat ya. Salah satunya adalah huruf hamzah. Apabila ada huruf hamzah baik sukun ataupun berharokat fathah, domah atau kasroh, maka cara menyebutkannya itu harus syiddah. Yastahji'u, u. Nah, tahan u ini. Nah, jadi bunyinya seperti itu. Maka tidak ada aliran suara yang keluar ya. Aliran nafas ya. Aliran nafas suara yang keluar. Oke, seperti itu ya mengenai syiddah. Syiddah ini adalah tertahan suara ketika mengucapkan hurufnya, yaitu seperti contoh di sini. Ji'u, zi-nya itu rakhwah, keluar suara zi atau keluar nafas ya ketika menyebutkan huruf zai, zi, zi'u beda dengan u. Kalau u itu tidak keluar nafas ya. Nah, itu seperti itu cara membaca syiddah ya atau huruf syiddah. Selanjutnya
bihim. Nah, ini dalam ilmu tajwid namanya adalah idhar safawi. Mengenai idhar safawi itu di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf waw, ya. Ini adalah idhar safawi namanya. Idhar artinya jelas, safawi itu artinya bibir. Ketika mengucapkan huruf mim, ya, karena mim itu adalah makhraj hurufnya antara dua bibir, ya, bibir atas dan bibir bawah. Bihim, bihim. Nah, seperti itu dan membacanya jelas. Mengenai hukum mim mati terbagi ke dalam 3 bagian, ya, idgham mutamatsilan, ikhfa safawi dan idhar safawi. Mengenai huruf idhar safawi ada 26 selain dari huruf mim dan huruf ba. Selanjutnya wayamud. Nah, di sini ada dal, ya. Ada huruf dal di sini bertasdid, ya. Awal mulanya adalah dal pertama sukun, kemudian dal kedua itu berharokat. Wayamud, tahan dalnya, dal pertama, ya, dal yang pertama itu dal sukun, maka ditahan dalnya. Wayamud du, nah gitu ya. Karena di sini kan bertasdid, jadi seolah-olah huruf yang bertasdid di sini hurufnya itu 2, ya. Dal yang pertama sukun, dal yang kedua itu berharokat. Maka ketika mengucapkan huruf dal, nah, ya, maka yang pertama ditahan, wayamuddu, wayamud, tahan, ini syiddah, ya. Wayamud, ketika menyebutkan huruf dalnya itu tidak keluar nafas, ya. Wayamud, wayamud, tahan, wayamuddu. Nah, seperti itu, ya, cara membaca dal, ya. Apabila misalkan hurufnya di sini bertasdid, tahan pertama, kemudian yang kedua harkat domah, wayamuddu, gitu ya. Seperti itu mengenai syiddah. Selanjutnya hum. Nah, di sini mim sukun, ya, idhar safawi, karena mim sukun bertemu dengan huruf fa, ya, yang mana huruf fa itu adalah termasuk kepada huruf idhar safawi. Nah, kita perhatikan di idhar safawi ini ada hurufnya selain dari mim dan ba. Tentunya kita bisa membedakan, ya, ketika mim bertemu dengan huruf selain mim dan ba itu sudah jelas idhar safawi. Apabila nanti di pertemuan berikutnya ada mim yang bertemu dengan huruf ba itu ikhfa safawi. Apabila ada mim yang bertemu dengan mim lagi itu idgham mutamatsilan, ya. Beda cara membacanya. Selanjutnya fi. Nah, ini, ya. Fi itu adalah mad tabi'i, mad asli dibaca 2 harokat. Nah, mengenai huruf mad tabi'i ada 3, alif mati sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya domah, ya mati sebelumnya kasroh. Ini mengenai huruf-huruf mad tabi'i. Selanjutnya tul. Nah, ya, ini apa namanya? Tahu sifat hurufnya adalah rakhwah. Sifat huruf rakhwah itu tadi, ya, mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf, ya. Ini ghin, 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 ghin. Nah, ini adalah termasuk kepada sifat rakhwah, ya. Ada aliran suara, aliran nafas ketika mengucapkan huruf ghin. Tul, ya, seperti itu. Bukan tu, ya, tapi ghin. Tul, ya. Tul ini keluarnya dari tenggorokan. Tul, ya. Nah, gitu, ya. Mengenai ghin ini sifat hurufnya adalah rakhwah. Selanjutnya ya. Nah, ini adalah mad tabi'i, mad asli dibaca 2 harokat. Huruf mad tabi'inya adalah huruf alif, ya. Di sini ada alif mati yang sebelumnya berharokat fathah. Namanya mad tabi'i dibaca 2 harokat. Selanjutnya nihim, him. Nah, ini adalah idhar safawi di mana ada mim mati bertemu dengan huruf ya, idhar safawi. Idhar jelas, safawi itu artinya bibir. Hukum mim mati terbagi ke dalam 3 bagian. Idhar safawi, ikhfa safawi, idgham mutamatsilan. Selanjutnya ya. Nah, ini mengenai huruf ain itu adalah tawassut atau bainiyah. Bainiyah ini adalah pertengahan, maksudnya antara syiddah, ya, antara kuat dan mengalirnya suara, mengalirnya napas, gitu ya, pertengahan. Bainiyah, tawassut. Jadi tawassut adalah tidak sempurnanya mengalir suara dan tidak pula sempurna tertahannya suara. Jadi pertengahan antara syiddah dan rakhwah.
ba. Jadi tidak mengalir suara, tidak tertahan juga. Ba. Jadi antara tertahan dan antara mengalirnya nafas ketika mengucapkan. Seperti itu mengenal atau mengenai huruf sifat huruf tawasud ya. Selanjutnya terakhir hun. Nah, ini adalah mad arid disukun karena ada huruf mad tabi'i di akhir ya, bertemu dengan huruf terakhir. Huruf terakhirnya itu disukunkan karena wakof. Namanya mad arid disukun. Cara membacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Oke, seperti itu ya cara menerapkan hukum tajwid pada Al-Quran. Mudah-mudahan melalui video ini kita bisa menerapkan ilmu tajwid atau hukum tajwid pada Al-Quran dengan baik dan benar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.